Ivo Mardianta Putri. Nah, kali ini saya ditemani oleh teman saya, Isnani Husnun Septiana. Kita dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kali ini kita akan melakukan podcast nih yang membahas seputar proses rekrutmen karyawan. Podcast ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, penasaran kan gimana penjelasan tentang proses rekrutmen? Nah, tetap pantengin terus ya podcast kali ini. Nah, langsung saja kita masuk ke topik yang akan kita bahas ya. Poin ke-1 nih, menurut Anda apa sih itu yang dimaksud dengan rekrutmen karyawan? Jadi menurut saya ya, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrut yang efektif akan membawa peluang pekerja kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Jadi itu bisa mengisi posisi yang diinginkan perusahaan. Nah, begitu. Nah, lanjut nih ke poin kedua langsung ya. Apa sih langkah-langkah untuk merekrut karyawan di dalam sebuah perusahaan gitu? Jadi langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Yang kedua, mempublikasi lowongan. Ketiga, review dan cek lamaran yang masuk. Keempat, melakukan interview kandidat yang berkualitas. Yang terakhir, periksa referensi, pengalaman kerja, dan latar belakang. Jadi berarti ada 5 langkah ya dalam merekrut. Nah, langsung saja nih ke poin yang pembahasan yang ketiga nih. Apa saja sih metode yang efektif untuk melakukan sebuah rekrutmen dalam sebuah perusahaan tuh? Jadi metode yang dapat kita lakukan, yang pertama, tes kemampuan. Tes kemampuan digunakan untuk menyaring pelamar dengan dasar keterampilan dan kemampuan yang berkaitan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Yang kedua, tes integritas. Tes integritas lebih mengukur pada rangkaian kecenderungan perilaku yang lebih spesifik. Yang ketiga, tes kepribadian. Tes kepribadian secara khusus mengukur kandidat berdasarkan sifat kepribadian tertentu yang relevan dengan kinerja pekerjaan. Yang keempat, tes pengetahuan tentang pekerjaan. Ini adalah bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar. Yang kelima, referensi. Sebagai perekrut akan dapat memeriksa referensi dan latar belakang pelamar kerja. Yang keenam, wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih rinci dari tindakan dan sikap pelamar. Yang ketujuh, tes kemampuan berdasarkan situasi. Tes ini berupa simulasi kepada pelamar untuk peran tertentu dalam suatu pekerjaan berdasarkan situasi tertentu. Yang ke-8, praktik kerja. Praktik kerja memberikan praktik langsung atau pekerja yang dilamar. Yang ke-9, tes kesehatan. Seperti namanya, bentuk tes ini berhubungan dengan kemampuan fisik seorang untuk mengetahui kekuatan dan ketahanan kandidat. Yang ke-10, contoh hasil kerja. Perusahaan dapat melihat contoh hasil kerja sebelumnya untuk memperkirakan kemampuan pelamar, kayak gitu. Berarti ada banyak ya metode-metode yang dapat dilakukan perusahaan untuk memilih karyawan yang tepat lah. Nah, selanjutnya nih yang ke poin keempat nih, ada menurut Anda seberapa penting sih sebuah proses perekrutan karyawan dilakukan dalam sebuah perusahaan tuh? Menurut saya, dalam sebuah perusahaan, proses rekrutmen merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk menentukan kelayakan pelamar. Tujuan rekrutmen adalah untuk menyediakan sekelompok calon karyawan yang berkualitas sejalan dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan. Kayak gitu. Jadi penting ya untuk sebuah perusahaan memajukan sebuah MSDM juga gitu ya di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya nih ya teman-teman, kita bahas tentang apa saja sih kendala dalam melakukan proses rekrutmen karyawan tuh. Ada nggak dalam sebuah proses itu kayak memenuhi kendala yang banyak atau bagaimana dalam sebuah yang sudah dialami lah? Jadi ini tentang kendala ya. Iya. Kendala itu tentu ada. Yang pertama, proses rekrutmen terlalu rumit. Yang kedua, kandidat terlalu banyak. Yang
Selanjutnya, pendataan kandidat terlalu sulit, kurang melakukan follow up, susah mendapat kandidat yang pas. Kayak gitu. Jadi contohnya ada 5 gitu ya, kendala melakukan proses rekrutmen itu. Nah, selanjutnya apa saja sih tantangan, permasalahan yang dihadapi oleh perekrut dalam sebuah perusahaan itu dalam rekrut karyawan, dan ada nggak buat solusi dalam melakukan penyelesaian tantangan tersebut? Tentunya ada. Yang pertama itu seperti proses rekrutmen terlalu rumit. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu saat proses perekrutan sebaiknya perusahaan menentukan secara spesifik standar penilaian. Penilaian ini harus tepat sasaran. Jangan membuat standarisasi yang cukup ketat dan banyak kalau penilaian itu tidak relevan dengan perusahaan. Yang kedua, kandidat terlalu banyak. Nah, solusi yang dapat kita lakukan membuat daftar kandidat yang telah mendaftar dan melakukan penilaian dari informasi didapatkan agar pada tahapan penyeleksian calon kandidat ini menjadi lebih mudah. Kita dapat mendaftar kandidat bisa dibuat dengan menggunakan software agar lebih efektif. Yang ketiga, pendataan kandidat terlalu sulit. Solusi yang kita dapat lakukan, tetapkan poin penting dalam tahapan penyeleksian saat proses pendataan kandidat. Yang keempat, kurang melakukan follow up. Nah, solusi yang dapat kita lakukan yaitu atasi dengan selalu melakukan kontak dengan kandidat-kandidat yang potensial. Ini menjaga agar kandidat tersebut tidak tiba-tiba mundur, terus menghilang saat akan kita follow up gitu. Terus yang kelima, susah mendapatkan kandidat yang pas. Solusi yang dapat kita lakukan, tambah anggota ke tim HRD atau mencari perusahaan yang menawarkan jasa rekrutmen karyawan. Jadi ada solusinya ya untuk permasalahan itu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada apa sih akibat jika salah dalam merekrut karyawan? Jadi akibatnya yang pertama, kita menyebarkan virus negatif. Dalam kerja tim, setiap karyawan mempunyai perannya masing-masing. Jika ada salah satu karyawan yang kurang produktif atau mempunyai perilaku yang buruk, maka akan mempengaruhi kinerja dari rekan satu timnya. Yang kedua, memperburuk hubungan dengan klien. Jika karyawan yang salah itu adalah orang yang berhubungan langsung dengan klien, maka bukan lagi mirip mimpi buruk yang dialami perusahaan, tapi kenyataan yang buruk. Yang ketiga, waktu yang terbuang sia-sia. Butuh waktu hingga berminggu-minggu untuk mendapatkan karyawan melalui proses rekrutmen. Ketika karyawan yang didapatkan ternyata adalah karyawan yang buruk, maka perusahaan membutuhkan waktu lagi untuk menemukan pengganti dan hal itu tidaklah cepat. Gitu. Nah, jadi ada juga ya akibatnya jika salah merekrut karyawan. Nah, untuk poin terakhir nih dalam pembahasan podcast kali ini, itu ada apakah dalam sebuah proses perekrutan karyawan itu bisa terjadi sebuah kesalahan yang sudah dialami lah, ada nggak contohnya tuh? Tentunya ada ya dalam kesalahan perusahaan dalam berekrutmen itu. Yang pertama, melakukan rekrutmen tanpa adanya kebutuhan. Yang kedua, merekrut tanpa kejelasan tugas, berimprovisasi, merekrut karyawan untuk dididik serupa atasan, jarang melakukan rekrutmen, tidak mengantisipasi perubahan kultur, membuat deskripsi pekerja yang tidak akurat, terlalu mengandalkan wawancara, bersikap diskriminatif, terus terlalu terlalu terburu-buru lah dalam merekrut. Terus yang terakhir, melihat referensi secara berlebihan kayak gitu. Jadi selalu ada banyak juga ya kesalahan dari entah dari perusahaan, entah dari perekrut juga ya. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat disampaikan. Nah, untuk kesimpulan di podcast kali ini, jadi pembahasan kali ini tuh rekrutmen karyawan bertujuan untuk menyediakan karyawan yang cukup agar manajemen dalam sebuah perusahaan dapat memilih karyawan yang memenuhi
kualifikasi yang mereka perlukan di dalam sebuah perusahaan. Nah, rekrutmen juga akan menyisihkan pelamar yang kurang tepat dan memfokuskan kemampuan para calon yang akan dipanggil kembali. Nah, dalam artian tuh memanggil kembali pelamar yang sekiranya dipandang bagus lah untuk bekerja di sebuah perusahaan itu, gitu ya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.